Halo sahabat cari usaha, hari ini Bang Gandhi baru saja membaca artikel dari sebuah media online Tempo.co yang berjudul Jokowi membeli sabun cair senilai 2 miliar dari seorang produsen yang berada di Garut. Ternyata di Pontianak ada seorang ibu rumah tangga kelas UMKM tetapi sudah memproduksi sabun cair sendiri. Seperti apa produksinya? Nanti kita akan simak bersama dan juga beliau membuka peluang usaha reseller untuk sahabat cari usaha yang nonton channel usaha ini. Seperti apa produknya, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana peluang usahanya, berikut cuplikannya. Dari artikel tersebut, Pak Jokowi menginginkan UMKM kita ini mempunyai istilahnya legalitas. Coba deh buat sabun sendiri, lebih irit, lebih hemat. Lebih hemat. Iya, ya. karena kan Catat ya sahabat cari usaha ya, lebih irit, lebih hemat. Jadi semuanya itu ibaratnya punya sendiri. Ternyata peminatnya juga banyak. Wah, ini peluang yang bagus. Assalamualaikum Kak Sherly. Waalaikumsalam Bang Ya. Gandhi, Pak Gandhi. Om Gandhi atau siapa nih? Panggilnya Bang Gandhi aja. Oke. Sahabat cari usaha kenalnya dengan Bang Gandhi. Oke, Bang Gandhi. Siap, Ya, Bang. ya. Baik, boleh perkenalan Kak Sherly dengan sahabat cari Iya. usaha yang ada nonton channel cari usaha ini. Halo sahabat cari usaha, perkenalkan nama saya Sherly. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya owner salah satu laundry yang ada di Pontianak, @laundry_PTK. Dan saya juga saat ini sedang berkecimpung dalam pembuatan sabun, produksi sabun sendiri, lokal buatan sendiri. Tadi saya sempat membaca sebuah artikel, Pak Jokowi membeli sabun cair senilai 2 miliar dari seorang produsen UMKM yang ada di Garut. Nah, mungkin dari artikel tersebut Pak Jokowi menginginkan UMKM kita ini mempunyai istilahnya legalitas atau perizinan. Nah, pasti Kak Sherly juga punya pengalaman bagaimana mengurus perizinannya. Mungkin boleh cerita ke sahabat cari usaha di rumah. Ya, saya cerita dari awalnya dulu ya, Bang Gandhi ya. Jadi awalnya itu saya hanya iseng-iseng aja formulasikan sabun, cuci piring, terus pembersih lantai, sabun cuci tangan. Sebenarnya juga ada deterjen pencuci pakaian. Saya itu buatnya hanya untuk produksi konsumsi sendiri. Tapi saya lihat kayaknya ini bisa jadi peluang nih. Wah, bagus ini ternyata. Karena sabun ini kan kebutuhan, pasti dicari oleh semua orang. Mau remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai yang lansia juga butuh. Jadi saya berpikir, oh gimana kalau saya buka peluang usaha di bidang ini. Awalnya jadi saya buat sedikit aja dulu, saya jual dulu ke teman-teman terdekat, ternyata laku. Alhamdulillah, ya Laku. Jadi saya coba lagi buat sedikit agak banyak, ternyata peminatnya juga banyak. Wah, ini peluang yang bagus. Kan? Jadi saya coba sekarang produksi yang agak banyak, terus saya searching bagaimana sih cara mengurus perizinan sabun cuci piring dan yang lainnya. Jadi kalau untuk sabun cuci piring ini namanya PKRT. Jadi pertama kita itu mengurus ke dinas kesehatan terkait. Jadi di mana tempat kita produksi. Misalnya di Kota Pontianak, kita. Kalau kakak ini berarti di Kuburaya ya? Iya, kalau kebetulan saya tempat produksinya di Kuburaya. Jadi saya pengurusannya di Dinas Kesehatan Kuburaya. Jadi misalnya di kota tempat produksinya, maka kita harus mendatangi Dinas Kesehatan Kota. Nanti dari Dinas Kesehatan Kuburaya kita akan di follow up untuk Dinas Kesehatan Provinsi. Oh gitu. Ya, kita akan diberikan penyuluhan. Setelah nanti penyuluhan PKRT itu kita ikutin, kita akan mendapatkan sertifikat PKRT. Sertifikat penyuluhannya? Iya, benar. Jadi nanti ada nomor sertifikat penyuluhannya itu. Nah, sertifikatnya itu nanti kita bawa lagi ke PTSP, penanaman modal. Penanaman modal, perizinan satu pintu ya. Perizinan. Setelah di sana nanti sudah di-approve dari pihak PTSP, pihak Dinas Kesehatan akan survei lokasi tempat produksi. Setelah itu nanti baru dari Dinas Kesehatan tempat itulah yang akan mengeluarkan nomor izin PKRT, nomor izin edarnya itu. Iya. Nah, kalau untuk @laundry ini izin PKRT-nya bisa dilihat ya, di bawah ini ya. Ada pengurusan di bawah. Dan pastinya @laundry ini
untuk masalah legalitasnya seperti inginnya Pak Jokowi sudah lengkap Pak ya? Lengkap Pak. Ya, insya Allah lengkap. Jadi awal mula saya buka usaha sendiri ini, sebelum buka iya, usaha? Saya itu seorang tenaga kesehatan. Jadi saya bekerja di salah satu klinik bersalin swasta yang ada di Kuburaya. Jadi pada saat itu bidan ya, sahabat usaha ini ya. Oh iya. Jadi pada saat anak saya itu sudah berumur 2 tahun, suami saya itu udah mulai rewel Pak. Bilang, udahlah berhenti aja, kasihan anak. Ya, karena kalau saya kerja kan ada shift pagi, shift malam, shift siang. Kadang-kadang dari siang lanjut lagi ke pagi, malam lanjut lagi ke siang gitu kan. Jadi saya tuh berpikir kalau seandainya saya resign, saya hanya jadi ibu rumah tangga tok aja, ngarepin gaji dari suami sebulan sekali. Sedangkan saya yang udah biasa dapat penghasilan sendiri gitu kan. Ya pasti beda ya Pak rasanya gitu. Saya mikir apa ya yang bisa saya kerjakan gitu. Saya di rumah, saya bisa menghasilkan, anak saya terurus, suami saya terurus, rumah terurus. Nah, yang terpikir buat apa itu? Jadi saya lihat peluang pada tahun 2018 itu ya, 2018. saya buka laundry. Ya, laundry itu belum se-booming sekarang Pak. Dalam satu gang aja kalau sekarang udah bisa ada 4-5 laundry. Ya. Kalau dulu belum, masih persaingan masih belum seketat sekarang lah. Jadi saya buka laundry itu saya hanya menerima laundry untuk keluarga, teman-teman terdekat aja dulu. Nah, karena kan masih saya kerjakan sendiri, itu kan belum mesin juga masih satu. Belum, saya juga masih numpang itu Pak di rumah mertua. Itu di tingkat atas itu masih pada saat itu masih numpang. Cuma saya berpikir saya di rumah tapi saya harus bisa menghasilkan. Bagaimana sih caranya gitu kan? Jadi dari situlah dari tahun 2018 itu pelan-pelan saya rintis sampailah di tahun sekarang ini saya selain buka laundry saya juga udah memproduksi sabun dan lain sebagainya sendiri. Ya, berarti berpikir dong kenapa saya harus beli produk yang sudah jadi sementara saya bisa bikin sendiri. Iya. Nah, itu penggunaan untuk laundry sendiri waktu itu berapa banyak? Iya, jadi saya sebenarnya saya sih awalnya itu nggak terpikir Pak untuk buat sabun ini. Cuma saya punya keluarga buka laundry juga, ya bukan di Kalimantan, di luar Kalimantan. Jawa ya? Ya saya sering sharing. Ternyata dia bilang coba deh buat sabun sendiri, lebih irit, lebih hemat. Iya, ya. Karena kan ya sahabat Carusa ya, lebih irit, lebih hemat. Jadi semuanya itu ibaratnya punya sendiri, selain punya sendiri bisa untuk dihasilkan juga, gitu kan. Dari laundry bisa menghasilkan, dari sabun juga bisa menghasilkan. Tapi sayangnya pada tahun 2018 itu saya belum mendapatkan bahan-bahan mentahnya Pak. Jadi saya masih belum jual di Pontianak. Masih susah banget untuk dapat bahan mentahnya. Jadi masih belum saya lakukan. Di tahun 2020 itu saya sudah terpikir. Tapi pada saat itu kita dilanda musibah COVID-19 itu. Ya. Jadi saya juga masih menunda. Sampailah di 2021 ini baru saya mulai produksi untuk saya pasarkan. Seperti itu. Jadi tahun berapa itu Mbak mulai ada di Pontianak ini yang jual toko-toko bahan bakunya untuk membuat sabun ini? Tahun 2020 itu. Tahun 2020. Cuma 2020 itu saya belum bisa mulai karena kita lagi dilanda musibah itu kan. Musibah dunia ya Pak ya. Iya. Nah, saya dengar juga Kak Sherly membuka peluang usaha untuk reseller produk-produk sabun cairnya. Iya. Bisa beritahukan sahabat cari usaha di rumah. Tapi sebelum Kak Sherly beritahu bagaimana peluang usahanya, boleh untuk tekan like, kemudian subscribe, dan juga berikan komen untuk kedepannya narasumber-narasumber yang akan tampil di channel Cari Usaha ini, atau mungkin sahabat cari usaha di rumah yang ingin menjadi narasumber di channel ini diperbolehkan. Silakan hubungi Instagram cari.usaha
atau bisa lihat deskripsi di video ini. Oke, Kak Sherly bisa dilanjutkan bagaimana peluang usaha reseller dari sabun cair yang Kakak produksi ini? Jadi untuk sahabat cari usaha yang bingung, punya modal minim, tidak bisa keluar rumah, tapi pengen punya penghasilan tambahan, kita menawarkan ada dua kesempatan untuk menjadi peluang usaha bagi sahabat cari usaha. Yang pertama, kita ada membuka peluang untuk jadi agent laundry kita nih Pak. Agent laundry, wow, luar biasa. Jadi cukup duduk manis di rumah nih para sahabat cari usaha, hanya cukup menerima cucian. Nanti kita semua yang jemput, kita semua yang kerjakan, setelah selesai kita antar lagi ke rumah sahabat. Jadi hanya menerima aja. Jadi duduk manis, timbang, terima duit. Selesai. Nah, kira-kira ada syarat khususnya nggak Kak? Syarat dan ketentuan pasti berlaku Pak. Nah, kita akan memperlakukan syarat deposit. Syarat deposit ya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut bisa kepoin Instagramnya Abel Laundry. Iya benar. _PTK. Iya. Ya. Terus peluang usaha yang kedua. Yang kedua. Kita membuka reseller untuk yang ada di dalam dan luar kota. Wah, luar kota juga Kak ya? Iya, kita sudah ada beberapa reseller loh Pak. Di mana aja itu? Bang ya, jadi tua ya, jadi panggil Bapak. Bang untuk di Kalimantan Barat ini ada di Sanggau, Sekadau, Sintang, Sambas, Singkawang. Nah, ya, buat teman-teman cari usaha yang ada di 5 kabupaten ini yang mau nambah jadi reseller lagi, masih diperbolehkan nggak Pak? Boleh, reseller sebanyak-banyaknya Pak. Reseller sebanyak-banyaknya. Jadi yang penting bersaing usaha itu rezekinya masing-masing. Iya benar. Nah, buat yang di luar kabupaten ini yang mau coba jadi reseller, nah, bagaimana syaratnya Kak Sherly? Silakan. Cukup hanya beli 2 lusin produk kita, akan kita beri harga khusus reseller. Jadi tidak menaikkan harga ecer. Harga ecer sudah kita tentukan misalnya 10.000, maka reseller akan kita berikan harga di bawah itu dengan tidak menaikkan harga ecer. Tapi jika di daerah masing-masing di atas harga ecer ternyata bisa untuk menjual, punya pasar, silahkan, saya tidak. Saya tidak mempermasalahkan. Tapi saya sudah menetapkan harga ecernya itu sekian, semua sama. Minimal sama gitu. Tapi kan kita juga melihat ya seperti di Kalimantan Barat ini ada kabupaten yang jauh, misalnya di Kapuas Hulu. Nah, itu kan pasti ongkos kirimnya lebih tuh. Pasti akan bisa menyesuaikan. Nah, kira-kira 2 lusin itu harus satu produk ini, misalnya ini laundry, parfum laundry, atau bagaimana Kak? Boleh campur Pak. Oh, boleh campur ya? Iya, boleh campur. Jadi saya bisa ngambil ini misalnya setengah liter, kemudian ininya setengah liter, setengah lusin. Ya boleh. Boleh, itu ya. Jadi saya tidak menetapkan 2 lusin harus satu produk, tidak. Supaya jadi kan bervariasi tuh. Jadi di sana bisa lihat, oh ternyata peluang yang lebih besar misalnya sabun cuci piring. Jadi next bisa ambil lebih banyak ternyata sabun cuci piringnya lebih banyak. Iya benar. Yang penting pada saat pengambilan minimal 2 lusin. Iya benar. Tapi kebanyakan ada yang 2 lusin atau yang nambah malahan Kak? Oh, kalau reseller lebih Pak. Oh, malah lebih ya? Apalagi kalau yang di luar kota itu minimal biasa kadang-kadang ngambil 4 lusin. 4 lusin malahan ya? Malahan lebih. Pokoknya paling banyak itu yang ngambil Sekadau. Oh, Sekadau. Wah, teman-teman Sekadau ya. Sekadau. Ini, sudah penjualnya lumayan banyak di Sekadau ya? Iya, benar. Kemudian berarti dibantuin nggak untuk packingnya segala macam gitu sampai di pengangkutannya? Ya, kita bantuin Pak. Kita support semua ya? Kita support semua. Ya? Kita sudah packingkan, sudah rapi. Kita antar lagi ke pengiriman ekspedisinya. Misal mau pakai ekspedisi, mau menggunakan moda transportasi lain yang bisa sampai ke sana, misalnya taksi ataupun bus juga bisa kita antarkan. Jadi kalau mau lewat ekspedisi pesawat juga boleh ya? Iya, kalau itu. Kemudian itu ada dikenakan biaya lagi nggak? Misalnya packingnya atau kemudian ngantar ke ekspedisinya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada. Wah ini nilai plus lagi nih. Kadang-kadang kita kalau mau beli barang itu sebagai reseller ngantarkan ke ekspedisinya aja dicas lagi. Nah ini dengan Kak Sherly itu sudah kita gratiskan ya, Kak ya. Cuma ongkir dari sini ke daerahnya aja. Ya, dari ekspedisinya nanti bisa ditagihkan di sana juga kan Kak ya? Iya benar.
ekspedisi bisa dibayarkan di penerima. Jadi tetap ikutin channel usaha ini sampai akhir, dan yang belum subscribe silakan subscribe, yang mau like Silakan kalau memang like. bagus silakan, kalau mau komen, komen yang positif. Kalau ada saran masukan, silakan berikan komentarnya. Oke Kak, untuk laundrynya sendiri, nah tadi kan Kakak menawarkan keagenan untuk sahabat peluang usaha yang ada di sana. Iya benar. Itu apa aja sih keunggulan dari Abel Laundry ini? Apakah misalnya itu ada 1 hari selesai atau bagaimana? Monggo dipersilakan. Kalau untuk keunggulan dari laundry kita, kita juga ada layanan ekspres. Ada layanan ekspres Ya, ya? ada layanan ekspres. Ada layanan cuci satuan treatment. Nah, jadi misalnya ada pakaian dengan noda berat, kita akan treatment menjadi bersih kembali seperti itu. Jadi misalnya kita itu punya baju kesayangan gitu Kak ya, yang itu tuh tiba-tiba kena noda yang susah hilang, Ya. Kita percayakan sama Abel Laundry Ya. untuk membersihkannya. Insya Allah kita bersihkan. Insya Allah. Tapi negosiasi dulu Kak ya, kira-kira kalau nggak bersih tidak dibayar barangkali, bisa gitu Kalau juga noda ya? tidak, jadi kalau untuk di Abel Laundry ini, kalau untuk treatment nodanya itu, kita tidak, misalnya nodanya tidak bersih, tidak perlu membayar. Waduh, ini yang luar biasa sekali nih, noda berbeda. itu khusus treatment satuan ya. Treatment satuan, gitu ya. Nah, ini yang punya baju-baju kesayangan yang mungkin harganya mahal, ya. Kalau memang nodanya itu sudah dicoba di treatment oleh Abel Laundry ternyata masih belum hilang juga, nah itu tidak perlu membayar Rp1 pun. Iya benar. Kemudian selain tadi 1 hari jadi, kemudian treatment one on one gitu ya, Iya. apa istilahnya itu? Satuan. Treatment satuan ya. Apalagi Kak? Antar jemput. Antar jemput. Iya benar. Nah, antar jemput ke agen ya? Iya, ke Agen atau ke pelanggan langsung. ke pelanggan yang datang langsung ke... Kita yang datang ke pelanggan. Oh, malahan. kita yang datang iya, ke pelanggan. Ke rumah pelanggan. Radiusnya Kak? Radiusnya untuk penjemputan? Radiusnya kita kan karena berada di Taman Sungai Raya ini, di Taman Sungai Raya. ya, Sungai Raya Dalam, ya? di Sungai Raya Dalam. Jadi kita sekitar Paris, Perdana, Reformasi sepakat free free. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Parit Haji Hussein. Ya, pada Ya. Jusin. Kemudian Perdana, Jalan Reformasi. Perdana, Jalan Reformasi. Nah, ini buat Sepakat. teman-teman mahasiswa nih yang ada di Jalan Reformasi, di Jalan Purnama, Jalan Perdana, jangan segan-segan untuk kontak Abel Laundry Ya. _PTK. Nah, bakal langsung dijemput laundryannya, betul Iya, Kak ya? bener. Cukup duduk manis aja di rumah. Duduk manis di rumah. Pakaian waduh. kotor kita antar, selesai yang sudah bersih kita antarkan kembali. Iya, pakaian kotor diambil, Sudah bersih kemudian kita dibersih, antarkan lagi. diantar kembali. Oh. Waduh, luar biasa sekali ini. Jadi sahabat cari usaha yang lagi di Pontianak itu juga bisa. Kemudian bisa nggak Kak ngelayani konsumen yang lagi traveling misalnya atau lagi nginap di Pontianak gitu? Bisa. Bisa ya? Ada kok beberapa pelanggan kita yang memang ini pelanggan traveling. Jadi dia nginap di misalnya di penginapan Ya. mana gitu kita Ya. ambil. Kita Asalkan penginapannya itu mengizinkan boleh untuk laundry di luar. Iya, Iya. itu off the record ya dari Iya. manajemen hotelnya ya. Jangan Nah. sampai nanti kita yang kena salahkan kok ngambil laundry di sana Ya, gitu. tapi kan bisa dikomunikasikan dengan si Pelanggannya. pelanggannya. Misalnya Atau kita mungkin bertemu di luar. atau mungkin pengusaha hotel yang mau menggunakan produk kita, kita, silakan. terbuka peluang ya. Jadi ini seperti tadi sudah Bang Gandhi sampaikan bahwa produk UMKM Abel Laundry ini sudah mempunyai izin PKRT. Iya, Nah, benar. jadi secara perizinan rekan-rekan pengusaha yang mau join kemitraan dengan Abel Laundry maupun dan produk Fast Clean-nya itu tidak perlu khawatir lagi. Kemudian untuk partai besar ini Kak, ada harga khusus nggak Kak? Oh pasti. Pasti ya. Pasti. Nah, Ya tergantung negosiasi lah ya Pak ya. tergantung negosiasinya itu Iya. yang menarik.
Selain dari keunggulan dari Abel Laundry sendiri, saya dengar Abel Laundry punya mesin pengering khusus ya? Ya, tepatnya lemari, Pak. Lemari pengering. Lemari pengering, Ya, ya. Bu, bukan mesin. Nah, lemari pengering yang ini hasil Karya sendiri. karya sendiri, luar biasa sahabat Ceru saya. Nah, Sabun sendiri. sabun Parfum sendiri, sendiri. parfum sendiri, Sampai alat pengering juga sendiri. lemari pengering buatan sendiri. Nah, bisa diceritain Kak, gimana lemari pengering ini? Idenya bagaimana? Idenya itu dari ya salah satu keluarga saya yang juga berkecimpung di bidang laundry ini, Pak. Yang saya sering sharing sama beliau. Beliau juga di sana itu membuat lemari pengering seperti ini. Jadi dari beliau lah saya terinspirasi. Ya saya sih nggak buat sendiri sih Pak, tukang sih Pak. Ya, tapi desainnya, kemudian ya desain, konsepnya, konsep dan desainnya itu saya yang kasih. Jadi kita rancang sedemikian rupa, tidak merusak pakaian. Nah, tidak merusak pakaian itu yang penting ya sahabat Ceru saya. Kemudian Panasnya stabil. panasnya stabil. Lemari ini juga bisa untuk mengeringkan boneka, Mengeringkan boneka, helm, karpet. Jadi satu lemari multifungsi. Satu lemari multifungsi ya sahabat Ceru saya. Jadi apa namanya? Ini yang membedakan lemari pengering yang dijual di pasaran yang mungkin harganya jutaan ya. Nah, dengan hasil karya dari Abel Laundry ini. Ya, jadi baju pun juga tidak kusut Kak ya. Jadi nyetrikanya pun juga lebih cepat ya. Iya benar. Gitu ya. Kemudian nanti di video selanjutnya Kak Shelly juga akan mempraktekkan bagaimana penggunaan dari sabun cuci piring ini ya. Sabun cuci piring ini yang katanya itu busanya banyak ya Kak ya? Iya, busanya banyak. Cepat menghilangkan lemak juga. Cepat menghilangkan lemak. Nah, berikut videonya. Oke, di sini saya akan mensimulasikan sabun cuci piring kita. Di sini sudah ada piring plastik yang bernoda minyak, spons, bisa langsung cukup dituang sedikit aja, busa sudah sangat melimpah. Oke, kita tes di piring yang sudah ada noda minyaknya. Noda minyaknya langsung hilang. Mungkin harapan Kak Shelly ini sebagai UMKM yang bergerak di bidang sabun cair, apa harapan Kakak, terutama kalau kita lihat tadi di artikel tempo.co yang saya kutip di awal, Pak Jokowi sangat mengapresiasi dan mendukung UMKM yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Garut dan di Pontianak. Monggo, silakan Kak Shelly. Kalau harapannya ya, kalau untuk saya mudah-mudahan pemerintah Kota Pontianak maupun Kuburaya bisa juga ikut mengapresiasi. Oh, ternyata di kota kita ini ada loh yang bisa memproduksi produk sabun sendiri seperti itu. Siapa tahu Pak Gubernur kita, Pak Migi, Pak Wali Kota kita, Pak Edi mau pesan, silakan. Pak Bupati Kuburaya belum disebut. Iya, Pak Bupati. Ya. Silakan. Jadi harapannya dari Kak Shelly ini sebagai pelaku UMKM yang ada di Pontianak, Kuburaya dan Kalimantan Barat
pada umumnya adalah berharap ada dukungan dari dari pemerintah sehingga UMKM kita ini akan terus bertumbuh, Iya, sehingga terus tidak kalah bertumbuh dan maju. tidak kalah saing dengan produk-produk yang skalanya Lebih nasional. besar. Gitu. Ya benar. Kemudian untuk sahabat cari usaha tadi sudah disampaikan peluang-peluang usaha apa yang bisa didapatkan, dan mungkin sedikit pesan Kak untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang saat ini sedang kebingungan mencari usaha tambahan. Oke, kalau pesan saya untuk para ibu-ibu yang ada di rumah nih, yang dilarang sama suaminya bekerja ataupun karena keadaan tidak dapat bekerja, tapi pengen punya penghasilan, jangan takut. Di rumah pun kita bisa menghasilkan asal kita ada kemauan. Yang pertama itu kalau menurut saya niat dan kemauan dari diri kita. Dulu. Iya, tidak boleh gengsi, bisa melihat peluang, dan yang paling pertama sih dilakukan Pak. Jangan hanya dibayangkan. Seperti Harus action. Iya, kita harus Itu yang action. penting. Karena sebenarnya musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Rasa malas, rasa gengsi, rasa apalagi ya, takut sebenarnya ada di diri kita sendiri. Jadi intinya mau dalam bidang apapun, mau dimanapun, kalau kita punya niat, kita punya keyakinan, lakukan. Apapun bisa kok menghasilkan walaupun kita hanya di rumah. Oke, itu sahabat cari usaha. Buat sahabat cari usaha yang ingin tampil bareng Bang Gandhi di channel cari usaha ini, silakan untuk hubungi nomor yang ada di deskripsi atau di channel Instagram yang ada di bawah ini. Nggak usah khawatir, ini yang Bang Gandhi lakukan itu untuk mensupport pelaku-pelaku usaha maupun teman-teman yang ada di nonton channel usaha ini yang sedang mencari usaha untuk bisa bertemu di channel usaha ini. Jadi ini free, tanpa biaya, betul nggak ya? Iya benar. Benar, tanpa biaya. Jadi nggak usah khawatir, hubungi saja, nanti Bang Gandhi dan tim akan datang dan akan ngobrol-ngobrol terkait peluang-peluang usaha apa yang bisa sahabat cari usaha bagikan ke rekan sahabat cari usaha yang lain. Itu saja, sampai ketemu di channel usaha berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.